Jadi acara ini adalah acara silaturahmi tokoh sekecamatan Pasar Minggu ya. Pasar Minggu yang Pasar Minggu ini ada 7 kelurahan. Jadi acara intinya kita ingin bertatap muka dengan para tokoh masyarakat yang kita pertemukan dengan Bapak Hidayat Nur Wahid. Inti acaranya adalah ya karena selama ini kita ada COVID 2 tahun. Sedangkan kita memang sudah beberapa kali mengadakan acara seperti halal bihalal dan lain-lain, tapi sangat-sangat terbatas. Nah ini jadi pemikiran kita kenapa nggak waktu itu belum bisa ya karena memang keterbatasan karena COVID. Dan kini kita melihat peluang di mana-mana bahwa sudah mulai boleh berkumpul. Maka PKS dalam hal ini DPC PKS Pasar Minggu berinisiatif untuk kembali mengumpulkan para tokoh karena kita ingin bersama-sama para tokoh juga untuk membela masyarakat. Karena kalau kita sendiri dari struktur baik mulai dari DPP, DPD, DPC ataupun sampai ke tingkat DPRA atau tingkat ranting kelurahan, tentu kita tidak bisa ya untuk bekerja dengan struktur sendiri. Akhirnya kita mencoba menjalin komunikasi kembali dengan para tokoh supaya kita bisa bahu-membahu ya untuk menjalankan program-program dari DPC sehingga nanti memang memberi efek manfaat bagi masyarakat. Jadi tadi hanya tingkat DKI Jakarta aja? Jadi tingkat yang sekarang ada adalah tingkat DPC. DPC itu tuh DPC. Tingkat cabang artinya ya? Tingkat kecamatan. Nah kebetulan karena kecamatan di Pasar Minggu ada 7 kelurahan, jadi kita meminta perwakilan tokoh-tokoh dari setiap kelurahan itu, Pak. Kurang lebih ada sekitar 10 sampai 11 dari setiap kelurahan. Jadi ada 80 sampai 90 tokoh hadir pada siang ini. Yang dibahas masalah apa itu Pak Haji? Yang dibahas Pak, isu spesifiknya kita menyampaikan sih hal-hal yang telah dilakukan oleh PKS ya. Tadi Pak Hidayat juga menyampaikan karena kita melihat memang ada kesenjangan untuk komunikasi antara kita struktur dan masyarakat. Tadi seperti disampaikan di salah satu penanya juga kan, handicapnya ini kita banyak yang nggak tahu nih apa yang dilakukan PKS. Tadi ada judicial review kita juga nggak tahu. Ada ini kita nggak tahu apa yang diperjuangkan oleh anggota Dewan PKS kita nggak tahu. Nah itulah mungkin saatnya kita coba membuka kembali ya alur komunikasi kami dengan masyarakat. Satukan persepsi lah ya sebenarnya. Menyatukan persepsi dan tentunya ya ini yang bisa menjembatani lah salah satunya adalah tokoh-tokoh di masyarakat yang tersebar di 7 kelurahan itu. Harapan kami ya para tokoh ini ya bisa menjembatani jalur komunikasi itu. Ya. Apa tadi tidak menyinggung terkait Pilpres Pak Haji? Ada singgungan untuk terkait Pilpres, mungkin ada calon tertentu dari PKS ya Pilpres tadi emang ada satu penanya juga ya. Itu PKS nanti apa enggak takut keduluan karena ada Nasdem ya yang udah mendekati Pak Anies. Ya tadi udah disampaikan Pak Ida juga bahwa kita ada majelis suro ya ada pemimpin-pemimpin PKS yang nanti tentunya akan secara arif akan menggodok gitu kan aspirasi dari PKS sendiri. Dan tentunya kita juga masih menunggu yang itu deklarasi threshold itu yang 20%. Itu kan juga akan menentukan kan seberapa banyak sih, karena batas itu adalah batas minimal yang harus dimiliki partai kan atau kelompok partai kalau dia mau mencalonkan presiden. Jadi itu kita juga sambil menunggu keputusan itu, karena kalau dia bisa diturunkan, kalau kita hasilnya tinggi, why not ya kan kita bisa maju sendiri. Kursi sendiri diharapkan berapa kursi? Nah gini, untuk sekarang kan kita bicara untuk tingkat DPD ya. DPD ini Jakarta Selatan. Jakarta Selatan yang sekarang udah ada, kita ada 2 DPR RI. Nah itu kita targetkan menjadi 3. Kita ada jadi gini, slogannya tuh 2, 3, 4 ya. Yang tadi 3 DPR RI. Terus yang ada Dapil 7 itu ada beberapa kelurahan ya. Itu DPRD-nya ada 1, kita targetkan jadi 2. Makanya ada 2, 3, nah 4 ini Dapil 8. Dapil 8 nih jadi Jaksel kan dibagi 2 ya. Dapil 8 ini ya termasuk Pasar Minggu, Jagakarsa, Pancoran, Mampang. Nah itu tadinya ada 2 DPRD.
Jadi kita targetkan menjadi 4. Jadi 2, 3, 4. 2 itu yang tadi dapil 7 dari 1 menjadi 2, DPR RI dari 2 menjadi 3, dan dapil 8 dari 2 menjadi 4. Nah itu target kita untuk 2024. Tadi saya melihat Pak Nur Wahid itu dalam rangka apa ya Pak Haji kedatangannya? Ya dalam rangka sebagai tokoh PKS dan sebagai anggota legislatif yang ingin menyampaikan apa-apa kepada masyarakat tentang PKS gitu kan, yang sudah diperjuangkan. Karena apalagi sekarang lagi BBM, nanti kan jangan-jangan ada yang nanya, ini PKS bela rakyat saya kasih, nah kita tegaskan. Nggak ada komentar gitu kan. Iya. Soalnya saya lihat spanduk-spanduk di jalan itu PKS menolak banget nih. Ya, menolak, betul. Kenaikan BBM, gimana itu Pak Haji? Ya betul, kita sudah tegas-tegas menolak, sampai kan tadi kita sebutkan ya anggota fraksi PKS di DPR, kita udah tegas menolak, kita sampaikan, kita tunjukkan juga ya dengan flyer-flyer bahwa PKS tegas-tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi ini dan sampai walk out. Nah itu yang ketegasan dari kita, jadi kita nggak main-main, kita minta pemerintah segera menurunkan. Sekarang ini apa yang mulai dilakukan oleh PKS ke pemerintah? Ya itu bukan DPR aja, tapi DPRD juga gitu. Kita lihat Pak Ahmad Yani juga sudah bicara di tingkat DPR, jadi di tingkat parlemen kita bicara, di tingkat DPRD. ya DPR kita bicara, DPRD kita bicara, di tingkat struktur. Nah kita turun hari ini, makanya ada flash mob untuk menolak kenaikan BBM di DKI ini semua. Jadi seluruh DPC mengadakan